Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosyid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda. Saya boleh percaya, boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan. Bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zofur, sampai kita, semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya. Nak saya ngendikan Pak Rosyid tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta hak delok wajahku terus. Beliau ngendikan man ro'ani wajahna. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Zofur di kelas di MS. Mbah Mun ngendikan gini. Saya masih ingat betul tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran. Wong pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Terus nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk. Karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet. Paham ya? Ini ku. Maksudnya ora usah nguntal kapur baru ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah.
Cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa. Bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah mboten nate diutang teman-teman. Nggih nate gue lucu-lucunan mawon. Niku mau buatan tenanan, ya niku masyhur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa? Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya do gadekno BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati. Karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur. Karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV-TV niku. Anda usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk aku turun yang kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Terus tak Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan ya kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, enggak punya wiridan di tempat lain. Itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat tahu mau nyekel tasbih abdi tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan enggak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya enggak bisa tidur. Kadang sampai 3:30 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang warset. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad, inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal nenggone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh eling. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim.
Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharam. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani, iki ras sekedar turu, ya aku kudu ngerti, iki apa ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roke patit hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan untuk istirahat. Kita pulih lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tembel 100.000 dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh. Gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atfahuka fangzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih. Terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjal kecemplung kali insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ku. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insya Allah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak Ustaz. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya. Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jinan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh iku padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Rosid itu apian mbak aku. Ning sarang sowan mampir, gayane apian. Jebule nyancang. Awas nak ra teko ning demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong ku kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca.
Kowe numpak mobil ketemu musuh nak ra usah nawani, nak ketemu kanca. Monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di konco ya enak kados kula di konco Gus Zofur nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoke duwe. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama enggak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Zofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu. Itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim, ada bajingan, tukang ngemel uang kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane rano sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak, muni saya Pak. Buatan saya ini tempuh. Langge saya pun mati, pun buatan sakit nakal nih. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu di mana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah. Apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini, Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau termasuk saya cerita dari riwayat Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundulang gitu sampean mbek tonggo modit, ketemu wong perengut. Sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak ada kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajir. Jadi kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujadid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu. Ketika beliau masih sugeng. Apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang. Nggak boleh. Terakhir-terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Ngendikan gini sama sih ingat. Ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid kalau bangun guyon. Wong desa iku wis melarat. Gegere nganti koyo akeh wae. Bangun nyontokno. Gegere macul nganti koyo akeh gara-gara sing ditandur pari wajib
zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo. Berhubung ora akut gak wajib zakat. Padahal kaya. Ya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu bu yao fawaqih khudruwat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih dadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok mbok bilo-bilo. Lah nek kowe takok takbirin ndi Gus nak khudrawat fawaqih melon kakao tebu wajib zakat. Takbire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten-ngoten mawon iki. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tanya Gus Sidney, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat, ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadeg. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi ya sudah ini sudah takdir saya. Saya itu bikin aturan, yang boleh ngundang saya itu pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena ngundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik speed. Saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Jadi ini bukan keangkuhan. Tapi ya memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus Sidney, apa Mbak Bisri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa vol. Kemudian tidak punya naskah yang di volley. Saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Hasim, yang dikarang Ali Maksum, termasuk yang dikarang Kiesa Mahfud Lirboyo. Meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak mazhab Bakarim. Dari sekian mazhab Bakarim yang saya paling suka itu tidak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir ya wadali kau mengkono itu lagu ke mengkono gitu. Alasannya anut Bakarim gitu. Ini ada Kiai Anwar ini saksinya. Tambah Karim ad-domir fid domir. Famal lam ya'rifid domir falaysa lahu domir. Jadi domir itu ada di hati. Yang nggak punya hati yang nggak tahu. Dan itu nyata. Nyata ketika ada perdebatan dua tokoh yang sama-sama ahli nahwu. Berdebat Manil Abdul, siapa yang paling utama antara Ali dan Abu Bakar? Rupanya itu ada penengah yang ahli domir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli domir. Yang satu bilang Abu Bakar, karena mertuanya Rasulullah dan sohibu filhor. Yang satu bilang Ali, karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan atau saya kasihkan rojulan sing yuhibbuhu wa rasuluh. Atau yuhibbuhu wa rasulah wa yuhibbuhu wa rasuluh. Ketika berdebat tentang sekian manaqibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini. Pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu. Kalimatnya gitu toh, mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, senang semua. Karena kalau orang yang takdim Abu Bakar ala alien, kalau maknanya gini, yang paling afdol adalah maniku wong, kanat kang ono sapa bintuhu anak wedo eman, ikut tahu ono ing kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi. Artinya siapa? Abu Bakar. Yang pro Sayyidina Ali juga senyum-senyum senang. Karena kalau dia maknanya gini, maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi, iku tahtahu ono ing ngisore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu cespon gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah ya. Jadi maka berbahagialah santri yang enggak pinter. Nah ternyata enggak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Bakarim.
Bedanya Mbak Karim nggak ngerujui karena pinter, kalau kita karena tidak pinter. Tapi insya Allah mantas sabah bikomin fawa minhum gitu. Jadi kalau nggak bisa alim ya mirip-mirip orang alim gitu. Saya ini pemerhati tafsir ya. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini domir. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya Mbak Bisri. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun tidak niat ngarang itu pasti banyak tulisannya. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asy'ari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah kelima. Jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said, dengan Lek Qoyim itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya manggil Pak Said itu ya pernah Mbah. Kalau manggil Gus Qoyim pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh. Namanya Ki Soleh bin Asnawi Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum, Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofia, terus Badiah dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Samsuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa mas saya dari Yaman, seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskahnya. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah maktutot atau catatan apa saja. Itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam faksul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah faksul masail dulu di Pondok Sarang, ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram, karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana, karena memang desainnya untuk langsung dipakai. Tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Makanya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya jangan itu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan. Dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud. Namanya taskhidun nazar. Orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul. Ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anaknya. Nanti kalau ini disalahkan Ki Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim. Karena saya pasti samina wa atau naik. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Ki Bisri Samsuri. Ada fardhu masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardhu masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirinnya kan banyak, nggak bisa dipiak ini. Timpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah, menimpa orang lain. Kalau tetap di situ, membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab, harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya. Lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang, nggak usah pindah. Karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri. Maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi. Kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah. Karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi. Nggak mungkin ada Nabi lagi, karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah. Ternyata ini nggak mau kalah. Enggak, masih ada Nabi Isa. Jadi, terus kata saya Mahfud,
Wa hadza mimma la ta'ila tahta. Sebetulnya ini tidak ada faedahnya. Cuma jadi tashkhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah, kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyuwun sewu politik itu kotor misalnya. Tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai tidak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Sina layak manu jali sujali sahu. Sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sama milih mana? Kalau Mas Muhammad sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat. Maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas. Yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari jihad. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya ini barokahnya Islam. Karena menyediakan semua itu. Itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Mbak Bisri itu pasti ahli usul fikih. Kisah hal bisa ngarang Thariqatul Usul itu karena pernah ngaji sama Mbak Zubair. Mbak Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih bisa seperti itu tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbak Zubair gurunya abahnya Mbak Mun sekaligus gurunya itu punya guyonan Ajamiyun fasna bihi masita. Jadi kalau nama itu ajam lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmuzi, ada yang baca apa? Tarmizi, ada yang baca apa umumnya apa? Tarmizi tahir dulu. Tarmizi, Turmuzi, Tirmizi. Kalau Istakhri, Istakhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorokan sama saya. Ali Sibro milisi apa mulasi? Kalau dia sini baca apa? Mulasi apa milisi? Ada yang baca Sibro mulasi, yang satu baca Sibro milisi. Kok kayak milisi Taliban katanya? Itu di karangannya Mbak Zubair disebut Ajamiyun fasla bihi masita. Itu dari awal nama Ajam maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Turmusi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean mungkin beda cetakan atau beda punya tidak punya atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Saya masih ingat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang bidah. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, beliau ngaji sama Mbak Dolah dulu khatamnya Quran. Mbak Dolah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam lah, kalau nggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya Islam. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau diganti wong liya katanya. Jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, gak mau ngimami, gak mau jadi pengurus masjid, itu tawaduk karena masih ada yang sepuh. Ikut tawaduk, apa mau tanggung jawab.
Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sama di bawah ini tidak sopan. Sama kan lebih sepuh. Saya melihat ini diperintah. Oh, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa punya diatur-atur itu. Saya masyhur mengatakan kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya tamina watona, saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bak itu sopan enggak? Ya enggak sopan. Wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut. Model sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab. Yaitu akhirnya Bahasim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba. Nah ketika ada madhab, itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk, kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa eman karena jago? Eman. Kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat. Kepiting itu halal apa haram? Berdebat. Tapi kalau yuyu nggak berdebat, kan nggak eman. Haram nggak apa-apa, kecil aja kan ya. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang nggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram. Karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya. Karena eman. Nah, saya tuh pernah ditanya sama orang pas ada jagonya kelindes truk itu di kampung saya. Saya pas lewat pakai motor. Terus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudah lah untuk kamu halal ya. Lama-lama orang ini sekali ini Gus Bak gimana? Ngomong hukum kok seenaknya. Datang ke rumah saya. Itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi itu. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa. Sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabhu, menyembelih. Tapi cara mazhab Syafi'i enggak. Dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka enggak boleh disembelih. Karena dia ada langsung mati ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih gitu kira-kira ini. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan termasuk kitab yang tadi disebut Leqayum itu kitab Khilyatul Auliya. Karena kenapa saya sering baca kitab itu? Memang syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah tak jamin itu nggak mungkin. Imam Ghazali salim itu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya masyhur itu. Fit tasawuf beliau ngiduk kitab Qutil Qulub. Fil fikhi beliau ngiduk kitab Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madzhab. Karangannya Imam Haromen. Tapi kalau fi manaqibil akhyar beliau ngiduk kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfa itu terang-terangan beliau ngendikan di juz 4 wa alaika bi mutalaati kitab Khilyatil Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Khilyatul Auliya di bab manaqibul. Itu di bab manaqibul akhyar itu ada sekian perdebatan. Dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan. Yaitu tadi. Saya berkali-kali cerita, ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa ya? Saya ini kekasih Allah, ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel tidak biasa Basul Masail, tidak pernah ikut Basul Masail di BW Jawa Timur yang Bapak Marzuki itu. Datang Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim tidak benar. Karena wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Bersama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini. Wahal ra'aita khalilan yakrahu ajal khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel. Wahal ra'aita khalilan yakrahu ajal khalilah. Oh iya ya, enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Jadi dibalik
Langsung rubah. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh. Maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ihram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengkeh juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang menghentikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok. Karena orang Jumatan disunatkan pakai wewangian. Langsung tebar, wah enggak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya pakai nakal enggak apa-apa. Ini nakal yang Islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Lirboyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa Cangkemelek katanya. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi. Ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni akhoti. Fa'akhbirni amma fi batni akhoti. Jika kamu Rasulullah, sing idda'a kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut onta saya itu lelaki apa perempuan? Isinya apa ya? Itu Nabi kan mantul, masa Nabi ditakoi isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad, kalau boleh dikatakan sanad Cangkemelek, kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin, ada yang baca Salma bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha, sakanat laka minha saqlat. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu. Saking mangkelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu. Karena dia begitu saking mangkelnya, masa Rasulullah kok ditanya, "Idza kunta Rasulullah fa'akhbirni amma fi batni naqati." Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan sanatnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan sanatnya apa. Salaman tuh nggak ada sanatnya, hadisnya nggak sahih. Tapi orang nyalain HP nggak perlu sanat. Habis salam langsung ke toilet nggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya nggak? Ke toilet setelah salam ada hadisnya nggak? Nggak ditanyakan. Tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan, setelah salam kamu nyalakan, harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum, bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman enggak mas? Jadi, saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir, ini masih banyak kiai. Karena saya memang enggak bisa, pidato depan umum enggak bisa. Enggak memaksa bisa, memang enggak bisa, juga enggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu memang haram karena tadi. Karena saya meninggalkan kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai induk loh di rumah, itu bukan sombong, memang saya kiai induk. Bapak saya sudah meninggal. Jadi bukan karena kualitasnya, memang mau nggak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah. Yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wa sahlan, ini beneran, ini Gus Ali Darawuh. Ini beliau teman bapak saya. Jadi, monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagongan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharam. Saya asik di Denanyar, jagongan sama Gus-Gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagongan kan jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi cara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram.
Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan, maka haram. Karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu udah dugem ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Seperti ngaji ini sunnat apa wajib? Wajib. Karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang. Dan itu Syekh Mahfud senang sekali. Kata Syekh Mahfud, apapun gharibnya masalah tuh gharib, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan. Karena itu melatih tashhidun nazar untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali itu. Ada wali itu karena sholat shaf awal. Kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini. Loh, kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu. Ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja. Dan kebetulan wali ini idola saya. Saya hanya kalau sholat ya sering di belakang. Gitu. Kita seperti itu. Jadi, ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.